Dia akan jawab selama kamu belum closing. Begitu kamu closing, pembayaran udah selesai, kelas udah selesai, dadah. Dadah. Musik Nation kembali lagi kali ini bukan anti dukun series ya, karena kali ini aku turunkan ya levelnya, tapi untuk kehormatannya tetap nggak turun ya. Asik. Jadi di video kali ini adalah seri terbaru di Fusik, yaitu adalah Facebook Ads untuk newbie atau nanti Facebook Ads for newbie, whatever lah. Intinya ini dikhususkan untuk kalian-kalian yang masih newbie. Nah, sebagai gambarannya aja ya, di series ini nanti kita akan mengcover berbagai macam judul dan pembahasan, yaitu pokoknya seputaran tentang newbie. Nah, karena kita ngomongin tentang topiknya newbie, nah itu cocoknya aku itu ngajak narasumber yang nantinya akan juga kita ajak kolaborasi, ya kan? Ini adalah Mbak Nia. Wah, kenalan dulu dong, Mbak Nia. Ya. Halo Fusik Nation. Iya. Ya, masih maaf ya. Depan kamera. Masih kaku, nggak apa-apa ya. Nanti kan lama-kelamaan juga jadi biasa. Jadi Mbak Nia ini itu dari Halona Digital Solution. Okay. Ya, jadi dari Halona Digital Solution yang ini adalah service yang bergeraknya di Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga ada TikTok. Ya, TikTok, sorry guys, ya, belibet kayak biasanya. Bukan TikTok ya? Ya, gitu. Nah, jadi Halona ini memang salah satu program yang digelontorkan. Program yang dijalankan itu adalah memang buka kelas untuk newbie gitu. Bahkan aku kalau diceritain sama dia sempat tercengang juga. Bahkan ada yang sampai dibikinin akun BM, dibikin account gitu. Kalau itu kan Fusik kan nggak bisa ya, karena aku memang fokusnya di konsultasi sama e-course gitu. Nah, karena memang dia itu paham seperti itu, nah makanya di video utama ini ya, kita itu sesuai judulnya adalah cara memilih kelas Facebook Ads untuk newbie. Nah, ya, kalau menurut Mbak Nia sendiri nih, kalau dari pengalamanmu kan menghandle banyak sekali newbie-newbie yang penasaran. Biasanya kan newbie-newbie kan penasaran kan, mungkin dari iklan, dari konten-konten di YouTube yang bikin konten bombastis seakan-akan kalau Facebook Ads, Instagram Ads, kalau iklan kan nanti langsung penjualannya jadi bombastis kan. Malah meledak nanti ya kan, meledak duitnya, rekeningnya jadi habis, bisa jadi itu. Nah, makanya di sini itu aku dan Mbak Nia itu mau mau menyelamatkan kalian ya, supaya ya kan kalau newbie itu kan duitnya belum sebanyak orang-orang yang sudah bukan newbie lagi ya. Ya, yang udah punya bisnis yang established, udah punya brand. Pokoknya intinya yang udah jalan lama gitu ya. Kecuali memang mungkin bapakmu wong sugih ya, itu beda cerita. Kan gitu. Nah, Mbak Nia nih, kalau kamu itu disuruh milih kelas ya kan untuk newbie, itu gimana kriterianya? Yang pasti yang buat aku bisa paham materinya, terus juga ini yang bener-bener disupport gitu sih waktu ngerjainnya, dan nggak percaya support lifetime ya, itu bullshit banget. Ya, support lifetime itu bullshit ya, karena biasanya kalau lifetime tuh nanti di Japri juga orangnya kan ngilang gitu ya. Dia akan jawab selama kamu belum closing. Begitu kamu closing, pembayaran udah selesai, kelas udah selesai, dadah. Nah, jadi salah satu juga tipsnya itu ya jangan cari yang lifetime support kan. Udahlah, itu cuma awalan doang, karena kita tahu gitu kan, kamu tuh ngajar itu yang diambil tuh waktumu. Kamu yakin mau spare your lifetime sama orang yang nanya tiap hari, nanyanya sama gitu, gimana caranya buka email, kan nggak mungkin banget kan. Ya, jadi kalau aku sendiri ya guys ya, kalau cari kelas untuk newbie gitu, kalau saran dia aku dari Mbaknya tadi kan seperti itu. Kalau dari aku memang cari aja materinya, bukan di supportnya ya. Kalau terkait support, logikanya seperti ini guys. Misal nih kalian itu ya pasti di sini kebanyakan sudah lulus SMA ya gitu. Itu kan yang namanya sekolah ya, baik SMA maupun kuliah itu pasti supportnya ada batasan waktu. Masa ada nih, katakanlah kamu sekolah di kelas itu kan, kamu pelajarannya sama guru A gitu.
Terus Bu Guru nanti setelah selesai sekolah ini bisa ya aku tanya-tanya sama Bu Guru. Pasti Bu Gurunya tanya gini, oh bisa. Mau lesnya mau kapan? Iya, kapan? Iya benar. Kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya dari dulu kita sudah dihadapkan dengan kayak itu. Kalau dulu support itu harusnya memang jelas gitu loh. Kalau sama guru ya hanya pada saat di kelas aja. Ya. Yes. Tapi kalau pelajaran tambahan pun juga itu masih terukur gitu, waktunya 1 jam, 2 jam setelah pulang sekolah gitu. Itu pun ada biaya tambahan biasanya, ya kan? Nah, tergantung sekolahnya tuh, tergantung sekolahnya. Nah, tetapi somehow ya kok bisa-bisanya ya masalah di luar sana yang masalah gombal-gombal Melgedes, gombal gabul itu suka bilang supportnya lifetime. Nah, kalau kayak gitu mending itu dihiraukan aja ya. Kalaupun nanti memang materinya kalian butuhkan, ya kan? Nah itu yang support lifetime-nya itu harap dihiraukan aja gitu. Nah terus nih Mbak Nia, ini kan kita juga udah buat beberapa poin ya supaya ngomongnya nggak ngalor ngidul. Jadi kita tuh harus belajar juga sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Itu bener loh, yes. Nah ini gimana? Maksudnya belajar sesuai kebutuhan tuh, kalau noob itu kebutuhannya sih apa sih kalau mau belajar Facebook Ads itu? Jadi kebutuhannya tuh tergantung sama, kalau aku biasanya ada klien lagi ya, kliennya tuh butuhnya apa sih? Ada yang barangnya tuh bener-bener fresh baru dari pabrik, nyebutin namanya aja mungkin bla 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 gitu. Ada beberapa lah, karena ada beberapa klien dari beragam bidang ya. Kadang tuh ada juga beberapa yang namanya yang dia pilih itu kurang cocok juga sama target market. Itu kan target market juga butuh diedukasi ya. Karena misalkannya yang terkenal biasanya merek ini, tiba-tiba ada merek baru, ini apa nih gitu. Secara bangun branding trustednya juga. Nah, jadi kalau yang di Facebook itu kan ada 11 macam objektif ya sekarang ya. Itu pertama mandu dulu nih, ini tuh butuhnya apa sih? Yakin mau langsung conversion? Ya, kalau memang tujuannya conversion kan memang conversion. Iya, kalau barangnya udah, itu nanti dibedah lagi tuh barangnya. Barangnya udah bener-bener full dikenal market atau enggak, atau ini jangan-jangan barang baru nih orang-orang nggak tahu. Nah itu lagi. Oke, berarti tapi ini aku sendiri tadi masih ada pertanyaan nih. Ya. Gimana nih? Kan kalau memang tujuannya mencari penjualan, ya kan, berarti kan kita harus pakai conversion. Yes. Nah kalau nanti dia, kalau nggak mau penjualan pakai traffic, tapi biasanya orang-orang pakai traffic itu sebenarnya ngidamnya juga penjualan. Nah itu kan berapa itu? Yes. Ya kan? Sebelum penjualan apa nih yang harus disiapin gitu? Ya, mungkin maksudmu itu ya. Jadi kan di beberapa kasus yang aku tangani juga di klien-klien aku ya, itu memang conversion terus hasilnya yang kurang bagus memang dipengaruhi oleh banyak variabel. Tentu kalau tak bahas semuanya nanti nggak selesai ya. Salah satu variabelnya itu brandingnya guys ya. Jadi mungkin brandmu itu belum gampang dipercaya kan ya gitu ya. Tampilannya, websitenya, tampilan iklannya, itu semua akan sangat mempengaruhi. Iya itu. Nah, dan juga sama produknya. Produknya ini tuh apakah oke diterima sama masyarakat gitu. Bisa jadi kamu ngeklaim bahwa produkmu bisa menelan planet Mars, tapi ternyata kenyataannya nggak bisa. Guys, ini baru full segmentation nih. Ya, jadi memang kayak gitu. Jadi produk itu harus sesuai dengan apa yang diklaim dan memang sesuai dengan harapan klaim. Nah, itu yang disebut dengan winning produk gitu. Tapi ya biasanya ya yang tak alami juga dengan klien-klien aku ya, itu misal nih produknya sudah oke, gitu kan? Marketing kitnya sudah oke, tapi teknis Facebook Ads-nya itu yang masih belgedes. Nah, misal seperti itu. Nah, itu makanya perlu dibenerin dulu gitu. Nah, jadi kalau tadi balik lagi di pertanyaannya ya kan, belajarlah sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan misal kalian yang nonton ini memang bener-bener newbie, belum pernah iklan sama sekali, ya berarti kebutuhannya berarti misal bikin BM, ya kan? Terus bikin ad account seperti itu, terus berarti setup pembayarannya, setup pixelnya, setup pixel pun itu juga tergantung sama platform yang digunakan, ya kan? Yes. Ada yang pakai WordPress, ada yang pakai Berdo, ada yang pakai Shopify, banyak sekali. Terus setup pembayaran aja udah atau belum ya? Terus habis itu udah, ya kan? Udah. Terus verifikasi domainnya, terus aggregated eventnya di setup, kan gitu. Konfigurasi API juga. Ya, API juga kalau emang ada pakai API, terus nanti juga baru bikin campaign, ya kan? Baru bikin campaign kalau emang tujuannya conversion, bikin conversion. Tapi sebenarnya di balik itu juga masih ada lagi, ya kan?
ininya page-nya sama Instagramnya kan harus dipercantik dulu. Itu juga. Ya kan? Makanya salah satunya di Halona tuh ada service untuk benerin fit gitu. Kadang fitnya tuh masih warnanya Magical Binio gitu. Nggak jelas. Nggak jelas. Jadi orang buka, ini tuh aku misalnya nih produknya frozen food. Frozen food kan ya kita tahu lah ya warna basic makanan itu merah, kuning, hijau. Ini tiba-tiba frozen food, tapi ada warna hijau, ada warna biru, ada warna putih. Terus kayak itu saya mending kalau misalnya udah satu palet warna itu ya, kadang warnanya tuh campur-campur. Masih ada yang oranye, hijau, itu kan kayak ya ampun nih orang aja nggak inget gitu loh produkmu tuh apaan gitu. Itu kan agak-agak serem ya. Iya, nah kalau mungkin teman-teman di sini ada yang agak kurang nyambung dengan pembahasan itu. Nah, gampangnya gini, kalau kita lihat Gojek ya, warna hijaunya adalah warna hijau seperti itu ya. Dia mau sampai di semua media sosialnya, di iklannya pasti hijaunya seperti itu. Ya, hijau putih ya. Ya, seperti itu. Itu yang disebut namanya branding pakai yang color palette yang memang ya udah kalau itu ya itu aja. Kan seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya harus diperhatikan juga. Nah, nanti setelah bisa bikin campaign baru tuh ya. Nanti bisa ngerti ini yang disebut campaign, ini ad set, ini ad kan gitu ya. Terus caranya setup ini itu, terus baca data simple. Nah, kalau newbie ya, itu tak sarankan memang ya butuhnya itu aja. Ya, nggak usah muluk-muluk sampai ngomongnya scale up kayak dan sebagainya itu. Jomplang kebalik nanti, belum buat BM aja tuh kayak verifikasi email aja. Aduh, biasanya dramanya apa? Aduh lupa passwordnya apa, aduh nomornya udah hilang, ini gimana nih, tapi saya masih bisa buka tapi nomornya hilang. Itu pun udah lama ya waktunya kayak gitu. Yes, kayak terus tiba-tiba nih, ini yang paling sering, jadi aku tuh selalu kayak ada spare waktu. Pokoknya kalau sama aku kelas itu tuh harus siap ini, itu kenapa? Dramanya kadang panjang bro, ada yang ini. Kapan lalu tuh dapat yang spa kan tahu kan badan cewek gitu kan, punggung doang sih. Tapi ternyata udah di ban sama Facebook dan itu udah akun 2 tahun yang lalu. Terus Mbak nggak bisa nih saya pakai akun ini. Loh ibu nggak ada akun lain lagi? Kan aku appeal, aku mencoba menyelamatkan si BM kan, biar gimana pun aku usahain banget gitu bisa pakai BM yang utama. Nggak bisa nih Mbak, tapi saya ada akun lain lagi. Ternyata 6 bulan lalu di ban, sama aja dong udah 2 tahun 6 bulan baru cari dokter. Itu kenapa pentingnya untuk kalau belajar newbie itu ya udah sediain satu akun baru, ini baru tapi yang udah dipanasin ya, jangan yang H-1 mau kursus atau mau apa gitu baru nyiapin, itu sama aja sama Facebook di detect-nya ilegal lo gitu. Iya. Nah, berarti juga tadi selain harus bisa bikin campaign secara dasar, berarti juga harus paham dan tunduk patuh ke peraturannya si Facebook alias sekarang namanya Meta. Oh iya, Metaverse ya. Nah, soalnya biasanya juga newbie itu mereka menganggap segala-galanya bisa diiklankan di situ. Wow. Iya kan? Wow, tapi yes, bahkan, aku tahu klien-klienku yang lucu-lucu itu gimana. Gitu ya. Nah, terus nanti dari semua proses tadi ya, setup ini itu, terus setup campaign, akhirnya nanti iklannya bisa berjalan, terus bisa baca data secara simple ya. Nah, goalnya itu sebenarnya itu adalah kalian bukan dapat profit sebanyak-banyaknya ya. Ingat, posisi kalian itu masih di newbie ya. Jadi goalnya nanti adalah menguasai materi dan menguasai Facebook Ads dasar, bisa praktek. Udah, itu aja dulu. Ya. Nah, bisa baca data juga. Ya, data secara simple. Gitu. Ya mungkin nggak bisa ratusan platform diliatin ya. Tapi yang penting-penting apa aja sih? Aku juga kalau baca data nggak mungkin baca 100-100-nya gitu. Ya gitu. Ya jadi tujuan akhirnya sih itu ya menguasai materi. Jadi kalau misalnya di luar sana teman-teman ada yang lihat Mastah gitu kan. Ini hasil dari Facebook Ads, orderannya banyak sekali dan sebagainya. Itu orderan dari membernya guys ya. Jadi dia tuh ngiklan kelas, memang salah satu funnelnya proses marketingnya adalah karena yang ikut kelas itu pada nggak punya produk, iklanin produknya siapa? Produknya Mastahnya, makanya produknya laris. Karena siapa yang iklanin adalah orang member-member yang bingung nggak punya produk. Itu adalah rahasia gelap ya. Jangan kamu kasih ke teman-teman ya info ini ya. Pengalaman banget ya kayaknya ini ya. Kecuali kamu mau menyelamatkan temanmu ya, boleh ya itu ya.
Jadi gitu ya guys ya. Tentu juga masih ada misterinya kayak produk yang ini kayak gimana dan sebagainya itu, tapi itu panjang lebar ya. Mungkin nanti di lain waktu aja. Nah itu ya untuk cara memilih kelas Facebook Cash untuk newbie. Hindari semua tadi ya. Nanti juga poin-poinnya aku bikin chapter-chapter berapa menit. Nanti di menit keberapa kita bahas apa akan aku tuliskan di description box. Jadi nanti kalau misal kalian mau belajar yang di bagian ini nanti bisa gitu. Dan nanti di video berikutnya Fusik dan Nia, Mbak Nia dari Halona akan kembali lagi, dan berikutnya kita akan ngasih ke kalian rekomendasi kelas Facebook Cash untuk noob itu yang proporsional seharusnya direkomendasikan tuh punyanya siapa sih? Nah ya kan. Kalau misalnya teman-teman penasaran juga coba di kolom komentar mau gitu. Ya gitu. Oke Mbak Nia, mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita akhiri? Udah, mungkin itu dulu. Nanti biar penasaran lihat chapter-chapter selanjutnya. Oke, gitu guys. Untuk Facebook Cash untuk newbie pada episode pertama kali ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.